Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Ramadan dari kelas A dengan NIM 202032102. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah pendidikan di Indonesia. Sejarah pendidikan di Indonesia dibagi menjadi tiga. Ada masa sebelum kemerdekaan, pada masa kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan. Dan masa sebelum kemerdekaan terdiri dari masa Portugis, Belanda, dan Jepang. Kemudian masa setelah kemerdekaan terdiri dari pendidikan pada masa Orde Baru dan pendidikan pada masa reformasi. Pendidikan pada masa Portugis. Karena berkembangnya perdagangan, pada awal abad ke-16 datanglah Portugis ke Indonesia, yang kemudian disusul bangsa Spanyol. Selain untuk berdagang, mereka juga menyebarkan agama Nasrani atau Katolik. Waktu orang-orang Portugis datang ke Indonesia, mereka dibarengi oleh misionaris yang diberi tugas untuk menyebarkan agama Katolik di kalangan penduduk Indonesia. Seorang di antaranya adalah Franciscus Saverius, yang dianggap sebagai peletak batu pertama Katolik di Indonesia. Franciscus Saverius berpendapat bahwa untuk memperluas penyebaran agama Katolik itu perlu sekali didirikan sekolah-sekolah. Pada tahun 1536, didirikan sebuah seminar di Ternate yang merupakan sekolah agama bagi anak-anak orang terkemuka. Selain pelajaran agama yang diberikan, juga pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Di Solo juga didirikan semacam seminar dan mempunyai kurang lebih 50 orang murid. Di sekolah ini juga diajarkan bahasa Latin. Pada tahun 1546 di Ambon, sudah ada 7 kampung yang penduduknya beragama Katolik. Ternyata di sana juga diselenggarakan pengajaran untuk rakyat umum. Karena sering timbul pemberontakan, maka pada akhir abad ke-16, habislah kekuasaan Portugis di Indonesia. Ini berarti habis pula riwayat misi Katolik di Maluku. Pendidikan pada masa Belanda. Dengan berakhirnya kekuasaan Portugis, maka timbullah kekuasaan baru yakni Belanda. Belanda semula datang ke Indonesia untuk berdagang. Orang Belanda yang telah bersatu dalam Badan Perdagangan VOC menganggap perlu menggantikan agama Katolik yang telah disebarkan oleh orang Portugis dengan agamanya, yaitu Protestan. Untuk keperluan inilah maka didirikan sekolah-sekolah, terutama di daerah yang dahulu telah dinasranikan oleh Portugis dan Spanyol. Setelah pemerintahan VOC berpindah ke Jakarta, atau yang dulu disebut Batavia, mereka mendirikan sebuah sekolah. Sekolah pertama di Jakarta didirikan pada tahun 1617. 5 tahun kemudian, sekolah itu mempunyai murid 92 laki-laki dan 45 perempuan. Tujuan dari sekolah ini adalah menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap, yang kelak dapat dipekerjakan pada pemerintahan, administrasi, dan gereja. Pada tahun 1786, dipergunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Dalam abad ke-17 dan 18, pendidikan kejuruan tidak diselenggarakan. Ini pun tidak mengherankan, karena pengajaran kompeni mempunyai dasar keagamaan. Pikiran bahwa taraf ekonomi masyarakat dapat dinaikkan oleh pendidikan kejuruan baru muncul pada abad ke-19. Dengan bertambah meluasnya pendidikan di Indonesia pada abad ke-20, timbullah golongan baru dalam masyarakat di Indonesia, yaitu golongan cerdik pandai yang mendapat pendidikan barat, tapi tidak mendapat tempat maupun perlakuan yang sewajarnya dalam masyarakat kolonial. Pendidikan menimbulkan keinsyafan nasional dan keinsyafan bernegara, sehingga akhirnya muncul pergerakan-pergerakan nasional. Pergerakan ini dicetuskan kaum cerdik pandai, sebagian besar keturunan kaum bangsawan. Partai maupun pergerakan-pergerakan yang timbul sesudah tahun 1908, ada yang berdasarkan agama seperti Syarikat Islam, ada yang berdasarkan sosial seperti Muhammadiyah, dan ada pula yang berasaskan kebangsaan seperti Indis Party. Yang pertama sekali merumuskan semboyan Idios van Nederland yang diambil alih PNI dan diterjemahkan menjadi Indonesia Merdeka. Pendidikan pada masa Jepang. Zaman penjajahan Jepang berlangsung pendek, mulai dari 7 Maret 1942 sampai 17 Agustus 1945. Karena Indonesia dikuasai Jepang di masa perang, segala usaha Jepang ditujukan untuk perang. Murid-murid disuruh bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk pertahanan. Pekarangan sekolah ditanami dengan ubi dan sayur mayur untuk bahan makanan. Murid disuruh menanam pohon jarak untuk menambah minyak untuk kepentingan perang. Karena pemerintahan militer Jepang
menginternir banyak orang Belanda, maka sekolah-sekolah untuk anak Belanda dan Indonesia kalangan atas ikut lenyap. Tinggal susunan sekolah yang semata-mata untuk anak Indonesia saja. Sekolah rendah seperti sekolah desa 3 tahun, sekolah sambungan 2 tahun, LS, HIS, HCS, yang masing-masing 7 tahun, Shackle School 5 tahun, dan Mulo dihapus semua. Yang ada hanya sekolah rakyat atau Kokomin Kako yang memberikan pendidikan selama 6 tahun. Sekolah menengah yang dibuka ialah Chu Kako, laki-laki, dan Zhu Kako, perempuan, yang lama pendidikannya selama 3 tahun. Selain sekolah menengah, banyak pula didirikan sekolah kejuruan, yang terbanyak ialah sekolah guru. Jepang menganggap sekolah guru penting sekali, karena sekolah itu yang akan menyiapkan tenaga dalam jumlah yang besar untuk memumpahkan dan mempropagandakan semangat Jepang kepada anak didik. Pendidikan pada masa kemerdekaan. Upaya pemerintahan Indonesia di bidang pendidikan awal kemerdekaan ialah mengangkat tokoh pendidik yang telah berjasa pada masa kolonial, seperti Ki Hajar Dewantara, Muh Syafei dari INS, Mr. Suwandi yang mengganti ejaan bahasa Indonesia yang disusun sebelumnya oleh Wan Bushe. Pengaruh masuknya ideologi kiri di dunia pendidikan ditandai melalui pengangkatan Menteri PP dan Prof. Dr. Priyono dari Pantai Kiri Murba. Pendidikan pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dengan tokoh-tokoh teknokrat dalam pucuk pimpinan pemerintahan melancarkan usaha pembangunan terencana dalam Pelita 1 sampai Pelita 2, 3, dan seterusnya. Dalam Pelita 1 inilah pendidikan dapat dikembangkan menurut satu rencana yang sesuai dengan keuangan negara. Keuangan negara pada saat itu agak membengkak. Waktu harga minyak mentah meloncat dari harga $3 menjadi $12 per barel. Hal ini memungkinkan didirikannya SD Inpres atau Instruksi Presiden, mengangkat guru-guru dan mencetak buku pelajaran. Sebagai hasil Pelita 1 dalam bidang pendidikan, telah ditatar lebih dari 10.000 orang guru, telah dibagikan lebih dari 63,5 juta buku SD kelas 1, telah dibangun 6.000 buah gedung SD, telah diangkat 57.740 orang guru terutama guru SD, serta dibangun 5 proyek pusat latihan teknik yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang. Pendidikan pada masa reformasi. Pada era pemerintahan Habibie yang masih menggunakan kurikulum 1994 yang disempurnakan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pada masa pemerintahan Megawati, terjadi beberapa perubahan tatanan pendidikan, antara lain, diubahnya kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2000 dan akhirnya disempurnakan menjadi kurikulum 2002 atau kurikulum berbasis kompetensi, yang merupakan kurikulum yang berorientasi pada pengembangan 3 aspek utama, antara lain aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kedua, pada tanggal 8 Juli 2003, disahkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung HAM. Kemudian setelah Megawati turun dari jabatannya dan digantikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, UU Nomor 20 Tahun 2003 masih tetap berlaku. Namun, pada masa SBY juga ditetapkan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Penetapan UU tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat KTSP. Kurikulum ini berasaskan pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan. Tujuan pendidikan KTSP yang pertama, untuk pendidikan dasar, diantaranya meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Untuk pendidikan menengah, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan untuk pendidikan menengah kejuruan, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.